karena dari ambisiku seperti itu aku merasa over pede ya. Secara nggak langsung kan itu berarti kayak aku tuh kayak jor-joran gitu loh. Iya. Di dalam bisnisku itu aku melakukan yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik akhirnya kayak semua itu tak terima. Semua itu Oke. tak tuampani gitu loh. Hmm. Sampai ya itu singkat cerita tahun 2015 kita benar-benar overload sekali. Dari jatuh nanti baru belajar. Nah itu menurutku sing minus ya, sing perlu aku juga belajar gitu loh. Karena ambisius tuh dari bikin promo, bikin event apa dan lain sebagainya. Tapi kayak aku tuh nggak mikir gitu loh, kayak bahwa di belakangnya itu kayak ada case-case yang bisa merugikan baik dari customer, baik dari bikin. Pertama, kalau di tailor, kamu bisa customize. Itu yang nggak akan pernah bisa kamu dapatkan di tempat lain. Ya. Dan yang kedua, salah satu personalize yang bisa kita tawarkan lewat tailor adalah kita ada lifetime garansi. Oh ya? Nek ngomong-ngomong ya, Bihin ini kan sudah generasi keempat, betul ya? Betul. Boleh ceritain nggak? Generasi keempat tuh berarti siapa turunnya dari mana gitu. Oke, jadi kalau dari Bihin sendiri, kita itu seharusnya mulai dari 1915. Dari 1915, terus sampai 1930, kita ganti nama jadi Bihin. Sebelumnya? Sebelumnya itu Meisin dalam bahasa Chinese. Oke, Mei cantik sin hati. Ya, Oke. jadi kita berharap setiap orang yang pakai jas dari Bihin tersebut bisa happy, bisa cantik, punya hati yang hatinya bagus cantik. seperti itu, Oke. gitu. Iki berarti sebelum Indonesia merdeka nih ya? Sebelum. Nah, Gila. tetapi 1930 kenapa kok ganti nama Bihin? Karena kan nggak ngerti ya ceritanya gimana, cuman kan sempat tidak boleh pakai kata-kata terlalu Chinese atau Ya. gimana, kita ganti nama ke Bihin itu tadi. Oke, berarti ini Kongco. Kongco, betul. Aduh luar biasa. Kongco pergi ke Engkong. Kongco pergi ke Engkong. Berarti Engkong ini yang start Bihine ya? Bener, Oke, dari Engkong ke Papa. Papa. Nah ini kan biasanya ini, Bram. Dulurnya piro, saudaranya berapa gitu kan? Nah nanti yang ini pegang mana, yang ini pegang mana gitu. Bihin tuh kayak apa pembagian? Nah, jadi memang kebetulan yang tertarik untuk meneruskan Bihin ini cuma Papa. Oke. Jadi dari saudaranya Engkong pun itu kan ada banyak tuh. Ya. Yang tertarik pun juga cuma Engkong. Oke, berarti ini memang warisan yang sudah wes orangnya bener-bener orang ini gitu ya. Bener gitu. Oke, nah berarti dari papamu, berarti setelah dari Engkong ke Papa bener-bener cuma Papa tok yang nerusin Cuman Bihin Papa ya. tok. Betul. Nah setelah dari Papa ke kamu, Betul. ini juga cuman kamu aja yang interested. Exactly, bener. Oke, berapa bersaudara kalau boleh tahu? Kalau aku sama satu Cece. Oke, memang dari pertama nggak kepingin Cecemu? Enggak sih. Dan juga memang mungkin dunia tailoring ya. Ya. Mungkin beda kalau kayak dress atau gimana. Tailor kan kita memang fokusnya ke suit Ya. gitu. Tapi apakah kamunya tuh dari pertama, oke aku akan meneruskan legacy Papa gitu? Oh tidak, Oh, tidak. jelas tidak. Pertamanya ya apa? Kan tapi kamu dari kecil sudah terekspos dengan dunia tailor kan seharusnya. Jadi dulu tuh setiap kali pulang sekolah itu tuh aku selalu mampir ke toko yang di Jalan Pahlawan. Tokonya Dulu di Engkong Jalan gitu ya. Pahlawan, oke. Bener. Ya memang secara dari kecil itu tuh sudah mulai terbiasa. Lihat penjahitan, lihat apa yang harus dilakukan, lihat Engkong mola itu seperti apa. Itu tuh sudah pemandangan sehari-hari. Cuman memang gak bisa dipungkirin berjalannya waktu. Kita tahu bahwa dunia tailor yang Engkongku hadapin ini kita semakin merosot. Gitu, semakin merosot dan bahkan mungkin begitu banyak orang yang merasa, loh bini ki ono ta, ada ta. Itu gitu zaman loh. Engkong ya? Zaman Engkong dan Papa. Oke, jadi transisinya itu. Ya, Engkong dan Papa dan sebelum aku pokoknya. Oke. Itu tuh orang sempat kayak, bini sih ada ta gitu loh. Papa wis nggak ikut pameran, sudah nggak eksis lagi dan lain sebagainya. Menurut kamu kalau kamu lihat look back gitu ya, sempat orang sampai bilang kenapa kok nggak orang sampai tanya Bini masih ada tak? Apakah the reason only karena nggak pernah ikut pameran? Oh, enggak sih. Cuman memang nggak fokus mungkin ya. Papa nggak fokus dan dia mungkin ada coba bisnis-bisnis lainnya seperti itu. Yang menurut dia kalau di tailor ini kok begini-begini saja gitu. Dan memang ketika aku, walaupun aku suka ya, aku sempat interest dengan tailor, tapi aku sempat merasa bahwa, oh aku nggak mau nerus ini. Nggak ada cuane. Nggak ada jene gitu ya. Waktu itu. Iya. Benar, waktu itu. Jadi kayak sempat kepikiran yang lain-lain, kita kepingin
oh aku sudah berimajinasi, Ya. kepingin buka toko bangunan lah, kepingin Cindo buka banget. apalah kayak gitu loh. Ya. Jadi sama sekali untuk meneruskan tailor ini tidak ada di dalam catatanku. Oke, berarti kamu apa? Kuliah? Aku sempat kuliah, Heeh. tapi aku kuliah di bidang chef. Dar-dar banget. sorry. Nyempal ya. Oke, jadi kamu nggak interested ke tailor, tapi kamu kepinginnya kuliah chef, tapi kamu pengen buka toko bangunan. Ini Jadi ini kayak- apa ya, Pak? Ya mungkin masih anak muda, Oke. jadi labil gitu ya. Cuman aku memang suka dunia kulineri, cuman maksudnya sempat kepingin buka toko bangunan atau apa itu kayak slightly lah, kayak Oke. ngeliat, oh orang ini kok kerja toko bangunan kok enak, soge. kok soge gitu loh. Interestnya dari sana aja, cuman nggak sing interest sampai gimana enggak Oke. gitu. Dan ternyata kamu memutuskan, oke, tak terusin sih di sini nih. Itu turning point-nya di mana? Jadi gini, setiap kali aku pulang sekolah chef itu, aku kan balik lagi mesti pergi kantor. Di pahlawan itu. Oh bukan, di Kelampis. Oke, sekarang udah di Kelampis ya. Ya, Oke. selalu di Kelampis. Dan dari sana itu kan pulang sekolah kayak jam 12, jam 1 siang. Which is kantor kita tutup jam 6. Aku mulai ketemu customer. Mulai dari customer tuh aku cerita-cerita. Terus habis gitu aku mulai kayak melihat, oh ini kok harusnya gini ya. Ini kok harusnya gini ya. Ini kok bisa di otak-atik. Dari sana itu aku mulai kayak timbul, oh ini tuh ternyata nggak menghasilkannya itu bukan karena eranya tailor yang turun. Mungkin memang bener ya, zaman sekarang lebih semuanya everything serba instan gitu. Ya. Tapi menurutku itu bukan itu poinnya itu. Tapi poinnya adalah ini tidak diopeni bisnis ini. Ya. Gitu loh. Dari sana dengan segala keterbatasan ya, dengan keterbatasan modal, keterbatasan daya, aku juga bukan orang sekolah yang tinggi ya. Tapi aku mulai membenarkan dari apa yang bisa tak bener no. Jadi kayak mulai ngerapi, no itu hal yang paling receh dan paling basic. Tapi paling urgent ya. Jadi kayak kain-kain mulai tak pindahkan, sing asalnya semua di lantai 1. Aku kepingin tempatnya itu lebih spacious, tak pindahkan ke lantai 3. Mulai dari hal kecil seperti itu. Terus dari sana kan ketemu banyak customer, mulai ngobrol-ngobrol. Nah dari sana itu kayak mulai, ya ini bisa. Kayak gitu. Dan yang tadi Abraham bilang benar ya. Soalnya memang waktu kita zaman SD ya, itu tailor kan, waktu kita kecil tailor tuh kayak banyak, semua orang jahit. Bener ya. And then one time China masuk, semua orang nggak jahit baju, semua orang import baju kan. Betul. Nah itu tailor lagi gila-gilaan abisnya. Tapi in that moment kamu udah kerasa visinya, oh berarti kita ini harus customize. Bener. Berarti kita level up gitu ya. Tadi aku dengar ceritamu, aku sudah kerasa, wah ini visioner, karena kamu udah tahu lantai 1 tuh bukan tempatnya kain. Ya bener ya. Lantai 1 tuh adalah lobbynya kita, gitu kan. Dan that's what happening waktu aku ke BIN sekarang. Lobbynya gede, semua meja-meja, semua cozy, orang-orang siap untuk duduk nunggu, just enjoying your time. Itu yang benar-benar dari pertama kamu masuk masih anak kuliahan ya. Bener ya waktu itu ya. Betul. Itu yang lulus SMA. Lulus SMA lah. Tapi waktu kamu arek umur segitu, gitu. Terus kamu bilang, ini pindahin ini. Apa nggak ada resistensi dari papa atau dari manajemen sebelumnya? Gini, kalau dari papa kita sampai sensi gimana itu enggak. Oke. Cuman salah satu hal yang paling tak pelajari itu gini. Kita anak muda itu boleh, kita itu punya segudang visi, segudang ilmu pengetahuan yang menurut kita itu bagus ya. Tapi jangan lupakan bahwa orang tua itu tuh punya pengalaman. Dan pengalaman tuh nggak bisa ditukar dengan pemikiran kita, bayangan kita itu seperti apa, paling maju kayak gimana, itu nggak bisa ditukar. Jadi menurutku, pengalamanku pribadi, orang tua dengan anak muda itu harus berjalan bersamaan. Dimana kita itu tetap belajar dari pengalaman orang tua, supaya nggak jatuh dan bla bla bla. Tapi orang tua pun juga harus belajar juga untuk menerima anak ini supaya tahu bahwa ini tuh saatnya bertumbuh. Anak muda itu caranya seperti apa. Harus mulai mau estafet ini. Betul, benar. Tapi juga anak muda itu yang tak pelajari, kita itu nggak bisa. Menurutku ya. Kayak, semua ini harus jadi gini. Nggak bisa. Itu tuh kayak kesombongan menurutku. Kesombongan yang nggak dipadukan dengan pengalaman akan hancur. Gitu. Berarti dari sisi papa juga lumayan ini ya, open minded ya. Open minded,
Dan kalau menurutku ya setengah nggak ngurus Oh. gitu. Jadi karena dia itu nggak fokus si tailor, Oke. ya ada lah tetap saran-saran, Ya. terus tetap kita itu ya dibimbing, diajari, ayo kamu gini yo itu ada. Tapi karena mungkin dia sudah nggak fokus di tailor juga, Ya. jadi dia merasa ya sekarepmu Ya, gitu loh. yes, ada sing mau ngurusin Bener, silahkan gitu ya. Gitu. Oke, nah kalau dari tadi Abraham bilang dari mulai kamu ngerasa kain ini pindah lantai 3, itu kan sempat lagi bihin lagi turun-turunnya kan, Turun-turunnya. sampai merasa bihin ini sungguhan ini cuan deh, sungguhan aku nggak usah masak, aku nggak usah buka toko bangunan, itu kira-kira Jadi prosesnya gini, berapa lama? Aku tuh orang sing introvert, Oke. sangat introvert, Oh really? sangat. Aku ngomong berdua gini bisa. Dan ini mungkin ya karena sudah berapa tahun ya aku Iya. kerja ya. Cuman dulu tuh aku sangat orang introvert. Pertama, aku masuk di sekolah chef itu, aku tuh nggak suka pastry. Aku tuh sukanya kulineri. Tapi ceceku tuh ngomong, kamu masuk pastry. Kamu masuk pastry tuh lebih angel gini. Nah, ketika aku masuk, pertama nggak seneng. Terus kedua, di teman-teman itu, aku tuh nggak merasa, karena aku introvert ya, nggak merasa terwelcome gitu loh. Oke. Jadi singkat ceritanya aku sampai 6 bulan ya dengan bekal setiap pulang sekolah itu selalu ngantor, akhirnya timbul lah itu. Wes aku kayaknya kerjain aja. Oke. Jadi berarti kalau sekarang Abraham bikin pastry bisa nih ya? Wes lali. Ya. Wes lali. Nah, tadi kalau balik ke pertanyaannya Abraham, mulai dari kamu ngantor terus sampai kamu merasa oke, aku mau di tailor, itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun lah ya. 6 bulan sampai 1 tahun 6 bulan kamu sampai 1 langsung tahun. yakin oke aku nggak usah terus chef. Bener. Langsung. Oke. Bener. Udah kerasa duitnya? Belum kerasa. Oke. Tapi aku tuh pernah ada momen, ini kan yang toko di Klamis itu kan bisnisnya papa. Dan aku ngerasa wah ini, nah pemikiranku tuh selalu begini. Kayaknya kok karena aku kepingin berkembang sendiri ya, aku sempet buka tailor sendiri. Jadi di luar dari papa, tapi tetap namanya bihin loh ya. Oke. Aku tuh pernah ngomong, Pak aku tak buka nama sendiri aja, yaitu dengan rasa Idealisme keinginan ya. kita kepingin lebih bebas gitu kan. Iya. Tapi akhirnya kita tetap pakai nama bihin, tapi aku sempet buka sendiri. Gitu. Sempet buka sendiri di Permata Safira, tahu nggak sih? Perumahan daerah Barat. Wiyung sana. Oke. Ya sebelahnya WBM lah. Oke. Sekarang kan Bina dari WBM kan. Cuman dulu itu perumahan setelahnya gitu. Oke. Jadi singkat cerita papa itu ada tempat kosong di sana. Ya wis, itu tak pakai. Lek Cici tahu tempatnya ya, itu sama sekali ya tidak mencerminkan tailoring yang trusted gitu. Jadi kayak sangat tidak proper. Oke. Tapi aku merasa bahwa oh ya lewat tempat kecil ini aku bisa otak-atik kayak gitu loh. Berarti mulainya tuh kamu di tempat situ dulu? Di tempat sana dulu. Ya jadi kurang lebih kan selama sekolah itu aku 6 bulan, ya kan? Setiap pulang sekolah selalu ngantor. Terus aku memutuskan, aku decide, oh ya, wes kayak aku gak ngelanjutin sekolah, aku tak mulai terus ini. Nah selama 6 bulan itu memang aku ada sekolah-sekolah tailor apa dan lain sebagainya ya. Cuman bukan sing formal gitu loh. Bukan sing formal. Terus sampai ya itu aku in the end aku ngomong apa-apa, aku tak coba buka di tempat sendiri ya. Ya aku pinjam tempat ini gitu loh. Ya di perumahan Permata Safira itu. Gitu. Terus habis itu setelah di sana berapa lama di sana? Nah, singkatnya, aku kan dulu tuh tempat tinggalku tuh jadi satu nih Kelampis itu. Oke. Nah, jadi satu nih Kelampis. Setiap hari aku itu kayak selalu pergi Permata Safira itu. Oh sih. Jauh ya benar ya, kayak dari timur pergi sampai pojok sana. Cuman ya kita bagi anak muda sebenarnya nggak terlalu masalah gimana ya. Cuman, nah dari Permata Safira ini aku mulai merasa bahwa loh kok berkembang soro gitu loh, kayak mulai rame ya dengan tempat yang kayak gitu gitu loh. Nah terus singkat ceritanya aku tuh merasa wah ini kok dengan sejauh ini, terus juga aku merasa servisku ke customer kok juga kurang ya dengan tempat seperti ini. Aku ngomong sama papaku, ya wes lah, aku tak di Kelampis saya itu papaku kan nggak sepiro ngurusi tailor ini kan gitu loh. Terus akhirnya aku balik ke Kelampis itu. Tapi sekarang yang Permatasari udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, berarti sekarang full di Kelampis aja ya? Kalau sekarang di Manyar, yang di Kelampis jadi gudang Manyar sekarang. Karena sudah nggak cukup. Bener. Biasa. Nah, tadi kalau Abraham sempat bilang, oke, setelah kamu 6 bulan tuh kamu
ngantor terus kamu ngerasa jatuh cinta dan kamu akhirnya belajar non formal ya. Apa? Jadi apakah menjadi seorang tailor? Ini kan kamu sekarang keturunannya Bihin nih. Apakah itu menjadi suatu talent yang kamu inherit dikasih sama papa? Terus pokoknya lihat potongannya orang pasti ini nih, tinggal dicupit sedikit langsung jatuh bagus. Atau karena itu tuh kamu latihan terus banyak lihat, atau sebenarnya ada turunan papa kamu atau turunan saudara-saudara sebenarnya punya mata yang tajam untuk fashion? Dua-duanya. Pengalaman dan warisan. Oke. Gitu. Jadi karena dari kecil aku sudah melihat orang fitting itu seperti apa. Jadi mau tidak mau kita sudah tahu. Oke. Dan yang kedua dari pengalaman juga. Sampai hari ini pun kita masih belajar. Jadi nggak ada menurutku ya, kita dalam bisnis apapun kita sudah 20 tahun, kita sudah 30 tahun, berarti kita berhenti belajar. Yeah. Jadi kayak sampai hari ini ada nemu aja loh. Walaupun kita ngomong itu jas ya. Yeah. Mek piro kali piro sih ini gitu loh, gitu. Tetapi dengan anatomi tubuh yang begitu banyak, ribuan ratusan ribu tubuh, kita tuh tetap aja ada belajari. Oh, ini kok misalnya ya, ini kok ada ngeleotin di sini ya. Oh, ternyata ini gini, ini gini, ini gini. Dan itu tuh kita masih belajar terus. Oke. Berarti gitu. Karena kamu kita bilang warisan tuh karena kamu dari kecil udah terpapar ya. Yang namanya ngukur, yang namanya jahit, yang namanya bikin pola itu udah biasa banget. Betul. Sudah ngelihat lah. Bukan belajar ya dari kecil, tapi kayak ngelihat dan ada tamu fitting apa segala macam kan duduk gitu, duduk kayak mek ngelihat, mek seliwar-seliwar kayak gitu. Tapi kan secara nggak langsung alam bawah sadarnya kita itu menyerap gitu loh. Sudah tahu, oh papaku kapan hari kok gini, kalau orangnya apanya dirubah gitu ya. Benar gitu. Oke, menarik. Berarti kalau misalnya aku mau belajar tailor terus gak nututi ya. Karena kamu nabungnya udah dari kecil gitu kan. Udah dari kecil terpapar oleh jahit-jahitan. Nah, sekarang pertanyaannya, Abraham, kalau tadi kamu bilang terpapar nih sama tailor dan lain-lain. Tapi sebenarnya kamu bisa jahit gak sih? Atau sebenarnya cuma desain aja atau bisa bikin pola aja atau gimana? Jahit bisa, tapi aku nggak ahli. Tapi bikin pola bisa. Berarti sebenarnya kuncinya di bikin polanya. Kuncinya dibikin pola. Cuman bikin pola tanpa penjahit yang benar juga nggak akan bisa oke. Gitu. Oke, berarti kamu harus tahu sedikit ya tentang jahit ya? Oh, tahu. Jadi bedanya menurutku ya, kita bukan nggak ada ngomong meremehkan staff di sini. Yeah. Cuman menurut saya staff ahlinya menjahit kayak gimana, tapi kalau nggak ada yang mandori nggak bisa. Yeah. Jadi kayak staff itu pointer jahit, tapi kalau kita nggak mengarahkan ini loh Pak, ini tuh digini itu dia nggak bisa. Yeah. Jadi memang harus dari kitanya. Jadi kayak begitu banyak misalnya ya ada orang komplain foto ini jasnya kok seperti ini gitu ya, ditunjuk ke orang jahit tuh nggak mungkin bisa. Oke. Gitu. Tapi aku sih harus menjelaskan, Pak, ini ditarik ke sini, ini diplontir di sini, pasti api. Oke. Berarti itu makanya kamu harus bisa jahit juga. Iya. Benar ya. Jadi kamu tahu cara komunikasi ke mereka. Betul. Oke. Jadi visimu gimana, how to eksekusinya gimana, itu yang ngerjain tim gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bilang bikin pola, apakah bikin pola tuh sebenarnya kayak tadi Abraham bilang nggak mungkin satu orang sama orang lain beda-beda gitu kan. Nah, tapi apakah pola itu kamu misalnya ya kelihatan ini jahitannya pasti jahitan Bihin misalnya, atau kamu bisa, atau semuanya sebenarnya pola itu sama aja? Kelihatan. Kamu misalnya di jalan, kamu nggak pernah tahu tuh klienmu gitu, kamu bisa tahu. Oke, dari mana? Jadi contoh ya, kemarin tuh aku ada nonton film Indonesia. Aku beberapa tahun yang lalu, aku tuh ada bikinkan buat salah satu artis di film tersebut, itu kurang lebih ada 10 jas, Oke. Nah, di film tersebut, artis itu ganti-ganti jas. Aku tuh ngomong, barusan kemarin ini loh, aku sama pegawaiku gini, ini Bihin, ini ndak. Karena sangat kelihatan memang. Boleh spill gak? Dari mananya yang beda? Bukan dari ukuran badan ya. Yeah. Biasanya itu kita paling utama dari kerah. Oke. Terus kerahnya itu seperti apa. Walaupun misalkan kita ngomong sama lah bentuk jas kurang lebih kerahnya itu siku-siku atau apa. Iya kan jas ya sudah pasti gitu kan. Masih ada bedanya. Oke. Ini yang gitu. Kita mata awam gak tahu ya. Pokoknya ganteng ya gitu ya. Bener. Gitu ya. Tapi kayak aku tahu, aku ngomong, oh ini Bihin, ini ndak. Ini loh suwe jasnya tahun 10 tahun yang lalu aku ngomong kayak gitu. Dan kamu masih ingat dan kamu tahu dari potongannya gitu ya. Iya. Betul. Luar biasa. Karena mungkin ya kita sebenarnya bukan terlalu hebat atau gimana enggak. Cuman setiap kali ada orang wedding, kan misalkan kita di tag nih Bihin gitu kan.
kita ngelihat ya kita tahu gitu loh, secara nggak langsung kita tahu lah mana ini garapannya kita mana enggak. Oke, Gitu. nice. Nah, kalau tadi kita bilang nih dari Kongco ke Engkong ke Papa, sekarang ke Abraham gitu kan. Ini kan warisan ya, udah 4 generasi. Apa yang kamu preserve yang tetap sama? Apa yang kamu rubah? Mulai dari Kongco yang kamu rasakan ini gak bisa nih patennya Kongco gak udah dirubah. Itu apa? Tradisionalnya. Oke. Jadi kalau kita ngomong masalah pola, masalah apa, yang kita tetap pertahankan adalah standarisasi yang sebenarnya sekarang tuh bisa dimodernisasi. Oke. Contohnya kalau untuk pembuatan jas kita pakai buntut kuda, kita pakai apa namanya berapa layer, itu tuh sesuatu yang sudah standar. Begitu banyak sekarang itu cara-cara yang seharusnya bisa kita rubah lebih instan, lebih cepat dan tentunya lebih mendatangkan uang, tapi kita tetap bertahan di sana. Karena hasilnya memang berbeda. Tapi makan waktu Memakan waktu, dan jelas. biaya. Dan biaya. Oke, itu sesuatu yang kamu nggak mau compromise ya. Benar. Tetapi kalau kita yang ngomong berubah, totally dari segala bentuk manajemen branding totally kita berubah semua. Itu karena memang kalau dari Kongco itu tuh memang dia totally art. Gitu. Sekarang bukan berarti nggak art, tapi karena memang aku ngomong terus terang, BIN ini bisnis. Gitu loh. Kita berbisnis. Kalau kita ngomong tailor, kalau nggak bisnis, nggak mungkin hari ini kita ada beberapa cabang. Kecuali kalau satu cabang, satu owner gitu ya. Berbeda-beda owner itu lain cerita gitu. Tapi kalau untuk dibihin, kita bisnis. Makanya kita harus menciptakan sistem yang kuat, yang semaksimal mungkin, yang supaya semuanya bisa balance. Nah, which is yang kamu bilang tadi Abraham, aku ingat banget zaman 10 tahun lalu aku masih pegang Imi Cookies tuh ya. Terus bihin tuh kayak jualannya ngantri gitu loh. Ya, kamu kalau di pameran dengan ngantri gitu, semua orang pakai bihin. Nah, ini kan juga nggak gampang kan. Aku dari kenal, oh ya ada sing namanya merek bihin, sampai semua yang tinjing, semua yang wedding bihin, itu kan pasti ada kelonjakan dari request ya, dari demand-nya. Kamu bisa jahit it's one thing, tapi kamu bisa mengskalakan ini tuh juga PR banget. Bener ya? Itu pengalamanmu ya apa? Jadi gini, aku itu karakterku ya, yang entah bisa ditiru atau nggak bisa ditiru. Aku tuh orangnya sangat ambisius. Aku itu orang itu nggak terlalu banyak berpikir, bukan orang detail aku itu. Tapi kayak sing penting jalan dulu, sing penting melangkah dulu. Nah, salah satu minusnya menurutku adalah ketika jalan dulu, berarti kita ada momen untuk kita itu jatuh, gitu loh. Dari jatuh nanti baru belajar. Nah itu menurutku sing minus ya, sing perlu aku juga belajar gitu loh. Karena dari segala metode sing tak lakukan, akhirnya bisa jadi skala besar, itu tuh aku kayak ambisius tuh dari bikin promo, dari aku itu kayak menciptakan bikin event apa dan lain sebagainya. Tapi kayak aku tuh nggak mikir gitu loh, kayak bahwa di belakangnya itu kayak ada case-case yang bisa merugikan baik dari customer, baik dari bihin. Jadi bihin sendiri itu sempat kita itu di tengah rame itu ya, Cek, kita sempat jatuh di tahun 2015. Karena? Jadi 2015 itu karena sebelumnya ya aku tuh ambisi, aku itu kayak sangat. Jadi kayak contoh. Ini nggak baik sih, cuman aku sharingkan aja supaya kita sama-sama belajar. Aku ketika kapasitasku itu dari bihin sing asale sudah hidup segan mati tak mau itu, tiba-tiba kita rame dan dengan segala promosi dan lain sebagainya, aku tuh selalu gini. Aku di pameran aku jaga dewek ya. Aku jaga dewek, aku tuh ngamati, aku dari ado itu ngamati. Misalkan ada 2-3 tailor. Loh, klien ini apa ya? Kok pilih sana? Kok bisa duduk di sana gitu loh. Ini sikap yang nggak baik ya. Maksudnya kita serakah gitu loh. Apa ya klien kok bisa duduk di sana? Padahal aku tuh sangat yakin dengan hargaku, dengan kualitasku, dengan segala macamku, kamu tuh pasti jauh lebih worth it dan untung kamu tuh bikin dibihin. Gitu loh. Jadi di luar memang kepingin dapet cuan, tapi aku tuh merasa aneh, customer itu kayak mau duduk di tailor lain gitu loh. Tapi kan this part because kamu pede dengan karyamu sebenarnya. Betul, kan? iya. Jadi kayak dari jauh itu aku mengamati. Apa orang ini kok bisa sampai duduk di sana, padahal sing tak sajikan ini jauh lebih menarik gitu loh. Gitu. Nah, singkat cerita karena dari ambisiku seperti itu, aku merasa over pede ya. Akhirnya order secara nggak langsung kan itu berarti kayak
aku tuh kayak jor-joran gitu loh. Iya. Di dalam bisnisku itu aku melakukan yang terbaik. Iya. Nah, melakukan yang terbaik akhirnya kayak semua itu tak terima. Semua itu Oke. tak tuampani gitu loh. Hmm. Sampai ya itu singkat cerita tahun 2015 kita benar-benar overload sekali. Kita benar-benar overload sekali dan waduh, di sana itu benar-benar acur wis aku. Acur baik secara komplainan dan ada momen di mana ketika kita tahu ya kalau di dunia wedding hari Sabtu itu paling rame. Iya. Terutama orang fitting-fitting. Pegawaiku satu kantor hari itu ndak masuk. Satu kantor semua udah masuk. Tidak masuk. Hanya ada satu karena dia satu itu dimusuhi ya, Mi. Teman-temannya semua. Teman-teman itu. Kenapa? Karena timmu udah overwhelmed juga. Iya, karena mereka merasa bahwa ini kok gini gitu loh kantor ini gitu loh. Dari sana itu aku langsung ngedrop. Lopo ya aku selama ini tuh kayak gitu. Iya. Maksudnya gini, kita pede dengan produknya kita tuh it's okay. Iya. Tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu kasih rezeki itu ya ke Gitu. setiap orang itu beda-beda gitu Iya. loh. Boleh kita berusaha, tapi kita nggak boleh kayak ketika ada orang mau memberikan rezeki itu di tempat lain, kita ngerasa kayak, loh ini kok Harusnya gini? punyaku gitu ya. Apa? Oh ini, masya produknya kita bagus. Iya. Masya aku merasa produkku worth it gitu Iya. loh. Dari sana itu kan Wah, ditampar banget Oh. ini. acur wis. Aku sampai merasa wah aku nggak mungkin terus. Oke, itu nama udah jelek, pegawai semua gak masuk semua. Gak masuk semua bayang no. Aku harus Oh tidak. itu paling gila sih. Tapi justru ya dari kadang kita itu perlu seperti itu. Iya. Maksudnya untuk orang-orang jenis aku loh ya, Iya. sing ambisi ini itu gak ketulungan, itu Iya. perlu diajar dengan momen-momen seperti itu. Itu Tuhan kasih Aku wake up sampai call ya. sikapku kayak gini tok. Wis, ini aku mau menyelesaikan mana-mana aja sih sing kira-kira klien-klien sing sudah masuk dan lain sebagainya. Sambil berjalan aku coba mulai cari kerjaan lain. Sampai kepikiran gitu. Loh, dan sudah. Karena bukan karena produknya ya, tapi karena Servisnya ya. aku ngerasa kayak sopo sing gelem pakai gitu loh. Iya. Sopo mau pakai gitu loh. Iya. Ini aku mulai nyoba ya kita kerja insurance dan lain sebagainya. Toko bangunan enggak? Nah, Balik ke mimpi yang dulu. itu enggak. Oke, sempat sampai kayak gitu ya. Bayangkan ya, Ce, sing paling mengerikan karena di kantorku ini penuh digeruduk orang, klien-klien itu tadi ada sing ngamuk dan gak ngamuk is bercampur baur isa bayangno ya. Pintu harmonika itu sampai tak tutup jebret. Serius? Orang gedor-gedor di bawah. Aku bukan menghindar loh ya, tapi maksudku tuh aku mau menyelesaikan dulu apa sing gitu ya. iya sing di dalam ini loh problemnya mau tak marino dhisik. Tapi karena orang-orang itu is kayak ya aku maksudnya mereka nggak salah loh ya, sing Iya, salah kita gitu iya. loh. Sampai mereka itu gedor-gedor pintu harmonikaku. God. Wah ini Itu gila sih. Aku ini bener-bener dibawa kembali ke tahun 2015. waduh itu sudah mau nangis sudah. Gak bisa nangis, wis gak bisa keluar air mata nih itu. Sudah wah wis gila anxiety-nya. Itu kayak aku itu menjalani day by day. Kayak mayat gitu sudah kayak Terus kayak, zombie. iya bener. Kayak ini besok sing bisa diselesaikan itu apa? Mana sih Ya wis ini apa. Wis kayak bener-bener gila. Oke, ini berarti kamu belajar ambisi yang tidak dibalancekan dengan kapasitas tuh efeknya ini, betul ya? Betul. Maksudnya Oke. kadang kita ya ini loh makanya anak muda terlalu ambisius tanpa pikir panjang, tanpa apa. Nah, biasanya kan orang tua itu kan sing selalu ngati-ngati kita kan. Iya. Nah, itu makanya aku ngomong anak muda dengan orang tua itu harus berjalan Iya. beriringan supaya anak muda ini nggak terlalu over Iya. dan tapi juga nggak ketinggalan gitu loh. Iya. Jadi kita itu harus balance. Balance-nya di mana gitu. Ya? Gitu, bener. Nah, so the big question is itu kamu udah sampai digedor-gedor orang. Tak tutup pintu harmonika nih itu. How you come back dari jurang jurang maut itu gimana? Jujur aku karena aku merasa, bayangkan, contoh ya di Surabaya itu kan hari Sabtu ya. Iya. Bayangkan besoknya itu hari Minggu dan mostly menurutku ya zaman itu semua orang tuh sudah pakai bihin. Yes, oke. Bayangkan itu pembicaraan di luar sana itu kayak apa? Wanter pasti. Dan cuepet. Dan orang Surabaya kan? Kan pasti. Dan terus ya momen setelah itu ya, kita kan harus ada dealing dengan pameran dan lain sebagainya. Biasa nih orang di pameran itu gini, mereka jalan couple gitu ya, mereka nunjuk, loh bihin, mampir selalu seperti itu. Ya.
Tetapi beberapa momen kayak 1-2 bulan, 3 bulan aku lupa. Orang jalan aku nggak ngerti itu feelingku tok, tapi kayak mereka itu aku merasa bahwa mereka itu pandangannya itu berbeda. Pandangannya itu jadi kayak hina gitu loh. Cuman ya kita tetap jalan gitu loh. Maksudnya kita tetap jalan karena pameran juga sudah dealing kan. Iya. Gitu. Gila sih, aku bayang tuh. Aku bayang zaman itu, wih gila. Terus kamu dengan habis acara kamu digedor-gedor sampai kayak gitu, brandingnya jeblok gila-gilaan. Yang kamu lakukan adalah keep showing up gitu terus. Iya, jadi kita tetap berusaha ya kan, karena kerjaan baruku ini juga tidak menghasilkan. Iya, yes kita jalan aja gitu loh. Cuman kayak aku nggak ngerti ini sampai kapan bisa bertahan. Ya. Jadi aku di kerjaan baru ini sebagai apa ya, antisipasi, tapi ya sambil tetap berjalan, makanya sampai akhirnya kita menciptakan semua sistemnya itu tadi. Itu aha momenmu berarti ya. Betul. Jadi di mana sing dulu itu kabeh ku pegawai itu istilahnya serabutan. Iya. Iki yo ngerjain produksi, ngerjain apa, tahu-tahu semua aneh serabutan sampai akhirnya kita mulai bikin alur gitu loh. Kita bikin alur. Oh, customer itu jadi dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini untuk menghindari miss itu loh. Iya. Gitu. Terus ini bagian produksi ini alurnya itu seperti ini kayak gitu. Dan harga langsung tak mark up pada waktu itu. Oke, karena kamu percaya juga dengan sistem baru ini akan deliver more gitu ya. Sebenarnya bukan gitu. Aku lebih merasa gini, dengan hargaku sebelumnya karena kita itu murah. Kita itu over gitu loh. Iya. Nah, karena aku tuh sudah tidak ada ambisi, jadi aku merasa gini, wes dengan sistemku yang baru, hargaku tak naik, ya wes, lek kamu mau ya monggo, tapi kayak aku berharap kita bisa kasih servis yang baik gitu loh. Tapi kamu udah whole ya, as a team udah nggak nano kayak kemarin. Betul. Jadi, tapi kita juga nggak berekspektasi gimana. Ya. Nah, singkatnya, itu kan bulan ajur itu aku bulan Juni, Juli, Agustus sampai Novemberan lah ya. Nah, terus nggak ngerti gimana, terus bulan Januari itu kita ada pameran lagi. Nah, dari sana kok moro-moro kayak amit Tuhan tuh dikasih kesempatan kedua. Pameran tuh ruame. Dan dari sana itu kayak aku benar-benar nggak menyangka gitu loh. Bener, aku tuh merasa ketika kita itu sudah nggak berharap, tahu justru nih pameran itu kayak kita itu benar-benar dikasih kesempatan kedua. Kamu gimana? Kayak gitu loh. Tapi waktu kamu dikasih rame itu apakah kamu balik ke jangan, ini harus tahu batas nih, jangan diterima, harus berani nolak gitu nggak? Oh jelas. Itu sakit hati nggak? Duit loh ini. Sakit. Kayak menolak itu dengan hati yang tergores-gores. Cuman sebenarnya kalau dibilang terlalu sakit hati itu enggak, karena dulu itu ambisinya itu kan bukan tentang uang toh. Oh iya. Aku merasa bahwa kenapa kok orang enggak mau milih aku padahal hargaku tuh oke, bahan-bahan yang tak sajikan tuh juga terbaik. Jadi kayak lebih nama ya. Aku tuh lebih kepingin namaku tuh besar gitu. Instead of quantity-nya besar kayak dulu. Iya, jadi di luar segala uang, aku itu kepingin namaku tuh besar. Gitu. Berarti ini udah dari core-nya itu udah mind shift ya, udah nggak kayak dulu ya. Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau kamu bilang nih, kamu bikin sistem. Kalau kita bilang bikin sistem tuh kayak apa sih? Mana sih yang dibenerin duluan? Itu kan kayak benang bulat ya. Sangat bulat. Benar. Benang bulat gitu. Kalau kamu bilang bagi ke tiga step, 1, 2, 3. Kira-kira orang-orang yang sama-sama punya bisnis bulat ini kayak kamu itu, yang dibenerin mana dulu? Karena kemarin menurutku hancurnya itu semuanya. Jadi aku tuh langsung bagi aja. Jadi aku langsung bagi. Contohnya aku ada 10 staff nih. 10 staff. Aku tahu bahwa staffku 2 ini memang dia jago nih di luar. Ya wis dia taruh di marketing. Ini ketokannya dari segala penampilannya dia paling biasa. Oh ini gudang. Oh ini ketokannya selama ini masalah perduaan DE. Walaupun ini tuh kayak tahu ya. Ini kan staff random. Bukan kita itu sing zaman sekarang pakai HR sing diseleksi. Kan enggak dulu aku itu. Kayak kamu kerja wis masuk, lu kerja masuk gitu loh. Tapi dari sana kan kita tetap ngelihat bahwa ini tuh alihnya di mana. Nah dari sana aku mulai mempelajari ini dibagi-bagi seperti itu dan kita mulai belajar. Oh oke, kamu bagian resepsionis tuh tak pelajari resepsionis tuh harus ngapain aja. Kamu bagian marketing tuh kamu harus ngapain aja. Kayak ngajari mana sebenarnya gitu loh. Yang ngajari dengan apa ya, dengan pengalaman, dengan aku lihat-lihat di internet dan lain sebagainya sih sebenarnya. Berarti kamu memang berarti kamu adalah HR-nya ya? Waktu itu. Ya Mas Yong,
tetap jauh dari kesempurnaan ya gitu. Tapi kan kita bilang ya wes ya kamu HR-nya oh gini talent ini cocoknya taruh di mana. Bener. Terus kamu Betul. kasih mereka scope of work-nya apa, standarisasinya harus seperti apa itu semua kamu semua. Ya. Tapi ajur loh yo, Hmm. maksudnya standarisasiku juga nggak bagus karena kan Ya. aku juga bukan sekolah sih Sendirian. gimana. Cuman kayak paling menurutku ini paling oke standarisasi kamu ketemu customer Ya. harus gini. Itu kan kayak otodidak Ya. gitu loh. Itu yang tak influence-kan ke mereka. Tadaran aja. Aku bayangin. Waduh luar biasa. Gitu. Nah by that time itu kamu kalau kita bilang yang masih koboi-koboi yang zaman dulu ya, semua orang job desk-nya adalah semua. Semua. Kamu juga resepsionis, kamu juga jahit, kamu juga gudang. Abrahamnya ngapain waktu itu? Ketemu tamu. Semua. Oke, ketemu kamu. Fokusku hanya Ketemu ngobrol tamu. dengan customer. Dan mungkin itu yang sebenarnya kalau zaman itu ya salah satu yang bikin kita membludak itu. Harga murah, kualitas oke, ketemu dengan Ownernya langsung. ownernya. Oke. Gitu loh. Yang memang zaman sekarang ya susah gitu loh. Ya. Karena ya ketika sudah bertambah besar, Ya. tempatnya kita ada beberapa, ya berat gitu loh. Cuman zaman itu salah satu daya tarik utamanya itu pasti. Oke, berarti sekarang kamu men-shiftkan orang percaya Abraham, sekarang orang percaya Bihin gitu ya. Betul, Mau siapapun yang aku temuin standarnya ini pasti standarnya yang Abraham sudah approve gitu ya. betul. Walaupun tetap Oke. kita balik lagi ya, kita tetap belajar. Maksudnya Ya. anak-anak itu juga tetap belajar gitu loh. Cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan ya memang cara ini yang harus dilakukan. Oke, very nice. Nah, sekarang kemarin aku juga sempat kamu undang ke acaranya Bihin yang kemarin ya. Nah, itu menurut aku lumayan one of a kind. Aku pertama kali ikut acara kamu tuh yang di The Grand Kenjaran, acara gede. Benar ya? Fashion show outdoor. Itu apakah itu acara pertama? Campaign sebelum itu banyak. Cuman Oke. salah satu acara terbesar pertama di sana. Oke, the question is why? Bagiku, Ya. aku tuh orang yang ya itu, aku tuh orang imajinatif, orang sing punya visi, tapi aku tuh bukan orang detail. Oke. Aku itu ketika denger musik apa gitu tok ya, itu tuh langsung berimajinatif, aku kepingin bikin apa Oke. gitu loh. Dan menurutku hari-hari ini itu ketika kita ngomong dunia tailor itu kita ngomong just wedding kan ya paling mek taksido gitu. Ya. Pada si kupu-kupuan, nasi Ya. panjang wis selesai gitu Ya. loh. Cuman bagiku ketika kita bekerja di dunia art, kita bekerja di dunia sesuatu yang berbau seni, kita tuh nggak bisa kita gitu-gitu toh. Kita akan mati. Ya, jadi dari sana itu aku selalu merasa bahwa kita itu harus feel gaul, kita itu Ya. harus merasa kita itu paling up to date, kita itu paling orang jadi Bihin tuh terasa modernisasinya itu kayak kental. Nah, itu dengan cara-cara seperti itu. Oke. Dan lebih tepatnya, kenapa kok kita selalu bikin event? Lewat event itu bikin sosialisasi. Aku tuh orang introvert. Tapi dari sana, mau nggak mau, aku tuh bisa ngobrol. Aku bisa berekstrovert secara liar gitu loh. Iya. Nah, itu salah satu cara, selain kita bisa connect dengan banyak orang, kita bisa mengkonekkan orang juga. Oke, jadi kamu berekstrovert melalui karya-karyamu itu ya. Benar. Ketemu orang, soalnya kemarin acara, kamu ketemu ratusan orang. Mungkin Mm-mm. kamu nggak satu persatu salaman, tapi mereka ketemu karyamu. Kamu tahu, oh Bener. si Itu Abraham cara itu aku ngomong gitu loh. berimajinasinya waktu itu ada safari, ada yang kan Disney ini ya tim Iya, ya. iya. Oh ada yang bener-bener kayak ada jubahnya, ada Itu. menarik. Nah tapi kalau dibilang kayak gitu, berarti apa yang kamu tanam itu brandingnya, bukan salesnya berarti ya. Yang kamu tanamkan adalah brandingnya duluan ya. Brandingnya. Karena kalau branding jalan nggak mungkin sales gak jalan. Itu kayak buntut titok. Oke. Tapi sales jalan tanpa branding, ya itu akan menuju jurang. Ya, menurutku. itu. Jadi pasti utama itu branding kalau hari ini. Ya dari zaman dulu lah. Ya. Yang namanya media promosi itu tuh akan berdampingan dengan sales. Ketika promosi kita berhasil, branding kita jalan, sales cuma nggak mau pasti ngikut. Pasti ngikut ya. Berarti Pasti intinya, ngikut. berarti kalau Abraham bilang, kalau yang tadi kamu orang ke tempat lain terus kamu kenapa kok ke dia, kenapa kok ke aku, itu kita ngelihatnya outwards gitu ya. Sedangkan yang kamu lakuin itu benerin dalam, ntar sales sudah datang sendiri gitu ya. Betul. Oke, which is itu untuk menuju ke sana ya harus kejeblok dulu itu tadi. Leisa ojo. Leisa ojo. Tapi makanya aku nggak ngerti itu positif atau negatif gitu kan. Cuman dari sana itu aku belajar banyak memang. Belajar banyak di mana tentang oh iya ya. Bisa kayak baru langsung kayak Bukain ya. gitu loh kayak
Lopo kon selama ini tuh lopo. Lek ujung-ujung itu kayak gini tuh ngapain gitu Iya. loh. Nah, tapi apakah setelah kamu wake up call dari kejatuhanmu tuh Mm-mm. apakah semuanya rainbows and butterfly? Enggak juga kan? Pasti Nggak ada juga. tantangan-tantangan selanjutnya kan? Pasti banyak. Oke. Tapi menurutku majornya itu di sana. Itu kalau kita ngomong sampai hari ini tantangannya banyak ya Pasti banyak. ada gitu ya. Tapi titik balik di mana mengajarkan bolehlah kita itu berambisi, bolehlah kita apa, tapi jangan lupa bahwa itu tuh gak segala-galanya. Gitu loh. Rendah hatinya diajarin Bener. Karena tiap orang beda ya. Maksudnya kayak orang sing memang dasaran gak berambisi perlu Iya. belajar seperti itu. Tapi Iya. like kayak aku gini harus dibangunkan gitu loh. Nah, kalau tadi kamu udah bilang nih, Abraham, dari ceritamu kongco, engkong, papa kamu, terus kamu naikkan bihin lagi gitu kan. Kamu udah siap-siap nggak ini bihin ke generasi kelima gitu? Kamu udah siapin nggak? Kalau siapin secara detailnya belum. Oke. Tapi anakku itu mostly setiap kali pameran itu sudah selalu tak ajak. Dengan bayaran juga tentunya. Waduh. Anakku itu rodo apa ya, mata duitan gitu loh. Jadi kalau dia ayo mau ikut kerja enggak, 10.000 kamu 2 jam, mau dia. Itu melek finansial banget ya. Ya aku nggak ngerti ini maksudnya bagus atau Iya. enggak ya. Cuman paling enggak ya itu kayak kamu mau dapat uang kamu harus kerja. Iya. Paling enggak itu mental kerja keras yang kepingin tak sharekan. Dan ini ya kayak kamu dulu kecil kamu bilang dari kecil kamu kelihatan engkong ngukur orang, bikin pola. Itu kan sudah terpapar. Itu juga kamu lakuin ke anak-anakmu. Kalau sampai segitunya mungkin enggak karena kalau zaman dulu memang aku pulang dengan toko yang sama. Gitu. Jadi mau nggak mau kan di toko kan. Tapi kalau sekarang anak-anak mungkin kan banyak les dan lain sebagainya. Caranya mungkin salah satunya lewat pameran. Oke. Kamu berharap nggak bihin ini kan teruskan anak-anak? Jelas. Tetapi jika dia memang punya vision yang lain yang sekiranya bisa lebih besar ya it's okay. Gitu. Jadi kamu siapin mereka mau apa enggak terserah mereka gitu ya. Wah ini udah ikhlas banget ya. Cuman soalnya mungkin ketika ditanya besok mau jadi apa misalkan anak gitu ya. Tailor dia dengan lantang menjawab seperti itu gitu. Cuman kan ya namanya anak kecil kan. Kita nggak ngerti depannya seperti siapa apa. tahu dia buka toko bangunan kan. Iya kan? Anakmu berapa sekarang? 2. 2. 1 toko bangunan, 1 chef pastry. Ya cocok. Itu ya meneruskan jejak yang tersumbat. Betul. Oke. Gitu. Nah next kita bilang nih. Kalau kemarin kan aku ikut acaranya Bihin ya Abraham ya. Kerasanya tuh udah bukan kayak Bihin yang aku tahu sebelumnya. Kayak tadi kamu bilang, Bihin ya just merit. Bihin ya just tingjing gitu kan. Ya itu pakem. Tapi kemarin waktu aku lihat, ternyata Bihin juga bisa jadi acara yang gak harus wedding loh. Gak harus tinggingan loh. Misalnya aku mau acara jadi speaker gitu ya. Oh bikin ini yang modern tapi ada klasiknya, ada batik-batiknya. Ternyata juga bisa juga. Bisa. Oke, jadi apa? Menurut kamu memperbesar market? Atau cari revenue stream baru atau gimana? Jadi sebenarnya sing tadi tak ceritakan ya bahwa personalize daripada Bihin itu ketika hari-hari ini semua orang nggak bisa ketemu aku, maksudnya tentunya dengan kita itu bentrok jadwal dan lain sebagainya. Itu tuh adalah sebagai sarana penyalur di mana orang itu tetap bisa melihat ini loh Abraham. Behind the Bihin itu ini gitu loh. Tetap berkarya, tetap berinovasi dan tetap kita itu kepingin menyajikan produk-produk yang benar-benar dipikirkan, bukan hanya template gitu loh. Oh jasa orang ini dengan orang ini sama, orang nggak mau seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain itu kita juga kepingin membrainwash orang bahwa dunia tailor itu nggak seboring itu. Nggak sesempit itu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di zaman yang serba instan, aku jamin nggak mungkin bisa bikin karya-karya yang tak pamerkan kemarin gitu loh. Karena itu adalah karya-karya yang dipikirkan gitu loh. Karya-karya banyak tangan yang mengerjakan. Dan dari sana itu kita menginfluence bahwa dunia tailoring, personalize ini akan harus tetap ada gitu loh. Sampai kapanpun. Gitu. Gitu ya. Jadi ternyata si introvert ini bisa jadi ekstrovert lewat karyanya. Ini menarik sih. Teman-teman yang ekstrovert ya, yang introvert ya. Belajarlah dari Abraham gitu. Nah tadi kalau Abraham sempat bilang branding nih, bikin acara gede supaya brandingnya jalan terus. Nah apakah brandingnya Bihin ini sebenarnya berhenti di Surabaya atau sebenarnya market kamu sudah ke kota-kota lain juga? Kalau kita ngomong branding kita ke kota-kota seluruh Indonesia tentunya, tapi ya terutama di kota-kota yang ada Bihin. Oke. Sekarang Bihin di mana aja? Kita di Jakarta sama Semarang. Oh Jakarta sudah ada. Oke. Gimana permainan Jakarta? Kan kita bilang
center of Indonesia ya, Hmm. ekonomi of Indonesia di Jakarta. Apakah berarti marketnya sebenarnya pasti besaran di Jakarta? Jauh Ya. jauh sekali. Nah, tapi pada saat perintisan itu memang juga berat Jakarta itu, karena kita dianggap brand dari Surabaya, dari daerah Iya. gitu ya. Kita membrainwash berat sekali. Kurang lebih 5-6 tahun kita baru merasakan enaknya. Karena dunia tailor itu tuh butuh trusted. Iya. Butuh kayak tetap dari omongan ke omongan itu tetap nggak bisa dipungkiri gitu loh. Nah dari sana itu akhirnya kita bisa menikmati ya di tahun ke-5, tahun ke-6. Ya lama ya. Lama. Gitu. Cuman karena kita bukan kayak restoran sing orang sekali coba iya. suka ya di repeat, kalau nggak Iya. suka ya langsung tinggal. Tailor tuh kan harga jas kan jutaan gitu. Iya. Otomatis mereka kalau orang-orang Jakarta, kalau mereka sudah tahu bahwa mereka ada langganan-langganan yang bagus, dan kenapa harus cari masalah gitu kalau misalkan perlu trial lagi gitu. Iya. Wah, PR banget 5 tahun. Nah, kalau kamu lihat nih dari demografinya Jakarta, Surabaya, terus kamu ada Malang ya? Oh enggak. Sorry, enggak, tadi Malang. mana yang ketiga? Semarang ya. Iya. Ada tiga kota berarti ya. Perbedaan dari masing-masing kota menurut kamu apa? Jadi kalau kita ngomong paling masif itu Jakarta. Oke. Jakarta itu bener-bener orangnya sangat open minded, satset, yang penting mereka datang barang ready, cepat sudah selesai. Oke. Gitu. Surabaya itu perpaduan antara Jakarta dan Semarang. Oke, ya apa itu? Dimana orangnya itu ada satsetnya, tapi juga sebagian masih ini ya, masih kolot dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Semarang itu tuh benar-benar orang yang slow. Totally orang Semarang itu butuh personalize sangat gitu loh. Dan untuk masuk ke Semarang, kita benar-benar harus menghadirkan sosok yang punya bin Semarang ini seperti apa gitu. Jadi kita benar-benar harus meng-create orang yang ini loh, di Semarang tuh ini. Di Semarang perlu itu. Kalau di Jakarta udah nggak perlu. Oke, sistemnya orang-orang udah oke lah, aku percaya. Gak ngurus, gitu yang penting aku bikin jas, gak peduli ketemu siapa, yang penting bagus, selesai tepat waktu, kelar. Aku kerja gitu ya. Tapi kalau Semarang, kalau yang menurut saya kalau orangnya yang nggak melayani itu nggak orang Semarang, mereka itu merasa ada yang kurang. Harus ada personal touch-nya ini yang mereka mau. Oke. Which is Surabaya di tengah-tengah. Mau Surabaya ada personal touch, tapi kamu juga harus profesional juga. Betul. PR banget Surabaya berarti. Ngerepoti. Mau yang mana sih gitu ya. Oke, tapi ternyata kamu sudah bisa ini ya, adaptasi ya. Oh, di sini ternyata customer seperti ini, aku bikin kayak gini. Di sini seperti ini, itu ya apa caranya? Bukan bisa beradaptasi, tapi mau nggak mau harus beradaptasi. Karena kalau kita nggak ngikuti metodenya orang Semarang, ya orang nggak mau ke kita. Ya, itu belajar kayak gitu juga nggak gampang loh. Bener, tapi kita dari cara ketemu dengan orang yang kita udah tahu kok. Lewat pameran ya, makanya balik lagi ke wedding fair itu tuh cara paling banyak kita bertemu orang. Dari sana itu kita tahu orang itu jenis yang kayak harus ketemu dengan bosnya, harus ketemu dengan orang yang sama, atau kayak orang Jakarta kan enggak. Dia lihat price list, oke, dia lihat sekilas oke, udah mereka nggak peduli nanti di kantor ketemu siapa. Yang penting yaitu jasnya selesai tepat waktu, jatuhnya bagus, selesai. Ya, hasilnya pokoknya. Iya, betul. Prosesnya mereka nggak terlalu care gitu ya. Benar. Oke, nah tadi Abraham sempat bilang, kalau tadi aku tanya sama kamu kan, apakah setelah keblowo itu ya, keblowo apa sih? Setelah jatuh ke dalam jurang itu ya, terus kamu naik lagi kan ternyata masih ada tantangan dan pelajaran yang masih terus sampai sekarang kan. Nah kalau kamu bisa bilang, kalau kamu lihat fashion runway gitu ya, yang tailor yang sama-sama suit juga, kamu ada lihat nggak sih dari luar negeri atau merek lain? Oh dia tuh bisa diginiin ya, coba sih. Oh pasti. Pasti itu. Itu pasti. Menurutku hari ini tidak ada yang terlalu original, tuh nggak ada. Nggak mungkin ya. Kita ada bisa ngelihat, oh ini kok lucu ya dibentuk seperti ini. Paling kita retouch seperti itu. Kita retouch, kita ganti konsepnya sedikit di area mananya. Pasti seperti itu. Tapi base-nya semuanya pasti base inspiration. Nah kalau kamu bilang nih, kamu pasti lihat juga yang international kan, yang luar negeri punya. Sebenarnya Indonesia kalah nggak sih sama? Sebenarnya enggak. Nggak kalah. Sebenarnya nggak kalah. Jadi kalau kita ngomong inspirasi itu datang dari mana aja. Bukan hanya dari luar negeri, dari Indonesia pun juga banyak. Berarti yang kita bilang, oh French atau Italy craftsmanship-nya, sebenarnya Indonesia nggak kalah sama mereka. Nggak kalah, sama sekali nggak kalah. Menurut kamu yang bikin apa? SDM-nya kah? Atau sistemnya?
secara stylenya ya, Iya. SDM-nya. Yang bikin kita beda sama mereka. Iya. Oke, berarti Betul. kita lihat nanti next acara gedemu di luar negeri berarti ya. Oh, amin. Amin. Sempat Gitu. pikiran nggak Abraham? Malaysia, Singapura atau mana gitu, Thailand. Bikin Kalau sampai ke luar negeri. kepikiran buka brands iya. Gitu. Ke Mungkin luar ya negeri. benar ya Malaysia atau Singapura dulu lah ya. Iya, Kita masuk nggak usah pasti yang ke tetangga jauh-jauh. dulu lah. Betul. Itu ada kepikiran. Udah mulai. Salah satu harapan lah ya. Ya berarti next kamu buka kita podcast lagi. Oh gitu bener ya. Oke, next aku pengen tanya nih. Kan Bihin juga, kamunya sendiri kan sekarang juga lumayan mempersonal branding ya. Ya, Bener ya? benar supaya nggak hilang lah ya. Ya. Tuntutan atau passion? Tuntutan. Sangat tuntutan. Berarti sebenarnya nggak hobi-hobi banget. Sama sekali nggak. Oh, Hari ini oke. kalau aku ketemu teman-teman gitu ya, maksudnya yang the real temen loh Iya. ya, bukan temen-temenan. Iya. Aku tuh selalu ngomong gini, seandainya hari ini ada pilihan, aku setiap hari tuh cuman bisa pakai katok pendek, kaosan, gak ketemu orang uangnya banyak, aku pilih itu. Oke. Tapi Tapi masalahnya harapan itu tidak ada padaku gitu loh. Jadi ya sudah. Ya iyalah, you're the face of Bihin kan. Ya kan, Cici gak mau, Bapak gak nerusin. You're the only yang nerusin Bihin. Ya harus ganteng dong kan. Mana-mana harus jas-jasan. Bener. Tapi tapi karena semuanya karena tuntutan. Iya. Sebenarnya, loh aku memang suka fashion sih. Cuman kita ngomong suka itu bukan berarti harus dilakukan setiap hari kan gitu loh. Tapi ya karena ini pekerjaanku, aku harus profesional di area ini. Menurut kamu setelah kamu mempersonal brandingkan dirimu, itu ada add value nggak ke Bihin yang kamu langsung rasain? Kalau secara langsung enggak, cuman dulu ketika aku memulai TikTok ya, kita ngomong mulai TikTok itu orang Surabaya nggak notice gitu loh. Tapi setiap kali aku ke Jakarta, orang tuh selalu ngomong, loh ini kokonya yang di TikTok ya, ini kokonya yang di TikTok ya. Dari sana itu aku mulai semangat gitu loh. Oh berarti mengena ya gitu loh. Kontenku ada yang ada yang lihat gitu loh. Jadi dari sana itu aku mulai semangat dan ya ternyata berguna gitu loh. Akhirnya lewat konten tersebut membikin aku tuh tercopy paste di berbagai macam tempatku gitu loh. Jadi orang tuh bisa tetap merasakan kehadiran si owner walaupun aku nggak kesana. Lewat konten-konten tersebut. Bukan pencitraan ya ini ya? Bukan pencitraan. Sungguhan ya. Sungguhan ya. Kayak gitu. Nah sekarang kamu jadi CEO-nya Bihin ya. Kamu memanage 3 cabang. Total berapa? Pegawai? 6. Sekarang 6. Oh, maksudnya cabangnya 6. Cabangnya 6. Pegawai total? Pegawai kita kurang lebih 280-an lah. Tapi itu ya admin dan produksi ya. Ya semua total ya. Total. Oke. Your daily life itu kayak apa? Pagi. Ya. Ngantar anak sekolah dulu pokoknya. Oh, sebenarnya gini. Sebelum ngantar anak sekolah, buka handphone tuh kita langsung kerja sih. Oke, kita masih. langsung kerja itu. Kita langsung aku menghubungi kayak misalkan manajer sales dan marketing. Aku apa yang tak bayangkan, apa yang aku ingat langsung tak share ke mereka dulu semuanya. Oke. Ke HR misalkan aku perlu orang gini, semuanya tak share itu sebelum ngantar anak sekolah. Terus ngantar anak sekolah, biasanya aku ada breakfast dulu sama istri. Kita makan atau kita ngopi gitu ya. Itu ya tetap handphone itu tetap nggak bisa lepas gitu loh. Itu tetap nggak bisa lepas. Nah after itu baru kita ke kantor. Ke kantor aku review. Oh kurang lebih ini mana yang tadi tak sebut-sebutkan. Catatannya mana ini gini gitu. Nah setelah itu mematung sudah sampai malam. Mematung itu tuh percayalah selama kita di kantor nggak mungkin nggak ada kerjaan. Selama kita di kantor pasti ada aja kerjaan. Berarti mematung tuh apa kamu berarti mensupervisor timmu, kamu ngeliatin atau gimana? Supervisor pasti, mereka banyak tanya itu pasti. Ini gimana ya kalau gini-gini, ini gimana ya kalau gini-gini. Nah cara paling cepat supaya mereka bisa mengerti aku tuh mau arahnya kemana, ya aku harus ada di sana. Gitu loh. Dengan cara itu akhirnya mereka, oh maksudnya ini tuh harus seperti ini, oh harusnya seperti ini. Nah kalau aku nggak standby, mereka kadang telepon atau apa, kan mungkin mereka males. Akhirnya ya kayak mundur gitu. Oke, waduh gila sih 280 orang kamu nggak mungkin handle sendiri. Semua sudah dibagi-bagi divisi masing-masing berarti. Betul, sudah dibagi divisi masing-masing. Sudah akhirnya punya HRD. Ada. Gak ambekan loh 280 loh.
Berarti sekarang udah nggak mungkin yang namanya ketelesot, apa, lupa catat, atau sebenarnya masih ada juga? Masih ada, tapi ya sedikit sekali ya. Oke, Maksudnya kayak human itu tuh error lah kayak ya. human error, Iya. bener. Cuman dari dulu itu rasanya dari 100 sih ketelesot semua itu. Gila. Nah, kalau tadi Abraham sempat bilang juga sempatin breakfast sama istri. Bener ya? Istri ikut kerja di BIN juga? Istri bantu-bantu lah. Oke. Bantu-bantu, cuman nggak yang konsisten Hands on. gimana karena dia juga ngurusin Anak ya. Oke. Berarti benar-benar kamu one man show tapi ya dengan tim ya? dengan tim, betul. Iya, apa sih cara kamu bikin dari kamu yang koboy-koboyan sampai kamu jadi punya tim yang kayak sekarang tuh step by stepmu kayak apa sih? Melangkah. Oke. Intinya itu ketika kita nggak mau stuck, itu Ya. pasti ada aja. Maksudnya dari sini belajar. Oh iya, dari sini tuh aku harus cari HR. Oh, dari sini tuh aku harus cari ini. Oh iya, kenapa kok bisnisnya orang ini tuh bisa kayak gini? Ya iya, soalnya ono manajer rek sing ngurusi kabeh gini. Oke. Ya dari sana. Jadi kayak benar-benar dari sing dulu awalnya itu konvensional, nggak mau bayar orang dengan gaji mahal. Sekarang itu jadi gak iso gitu loh, harus gitu loh. Kok nggak dari dulu? Justru kamu lewat misalnya orang dengan kamu bayar orang segini, itu malah bisa mendatangkan cuan itu sampai segini loh. Iya. Gitu loh. Ya lewat seperti itu. Yang itu kamu benar-benar kamu bilang bikin ini ya bisnis ya, kamu bentuk strukturnya ini ya. Betul. Bener. Which is tuh. Jadi tetap personalnya itu nggak hilang. Cuman memang konsep dari kita itu bukan art yang kolot yang harus ketemu dengan ownernya, harus ownernya yang menjelaskan. Nggak kayak gitu ya susah ya. Which is ini menurutku balance-nya si Abraham yang ambitious juga, tapi kamu sudah bisa temuin balance-nya ya. Right now is the balance ya. Balance, tapi kadang tetap ketika kita itu mengalami momen-momen yang rame apa dan lain sebagainya, kadang ambisi itu tetap ambisi yang over ya, itu tetap muncul. Tetap kayak aku ini harus gini, aku harus gini. Ini isa gitu loh. Nggak ada kata nggak isa. Nah, kadang kayak gitu tuh seru bahaya asli. Kita kan nggak sadar. Dan itu tuh kita itu bisa jadi monster gitu loh. Dari dalam bisik-bisik bener gitu. Kita mulai kayak kesombongannya kita itu kayak mulai muncul lagi. Nah, kalau kamu tadi kita sempat bilang Abraham bikin fashion show yang kemarin kan, ternyata nggak cuman suit aja, cewek ternyata juga bisa gitu. Apakah akan mengarah ke ready to wear? Pasti. Itu pasti. Cuman memang apa ya? Walaupun ini jenisnya sama ya, kita ngomong tetap fashion kan. Tapi ready to wear ini sesuatu yang menurutku juga gak gampang. Saingannya juga semakin banyak. Harganya juga kamu berani berapa? Value apa yang bisa kamu tunjukkan? Sedangkan di waktu yang sama, pikiranku ini harus fokus tetap ke BIN ini gitu loh, ke personalize ini gitu loh. Makanya ya kita bikin tim itu tadi. Nanti dari tim mereka mulai mungkin mencoba ACC ini bikin gini kayak. Berarti sekarang sudah ada ready to wear? Semi lah ya. Kita ngomong semi. Jadi kita itu ready to wear kita itu berdasarkan dari kolaborasi dan koleksi BIN sendiri. Tapi karena kita nggak bisa produksi terlalu massal bagaimana, ujung-ujungnya setelah kita buka, kayak misalkan contoh kemarin event kita kan ada buka ready to wear kan. Nah, setelah kita buka ready to wear itu kayak setelah habis orang harus PO. Nah, itu kan semi ready to wear jadinya. Which is tapi juga akhirnya bikin revenue stream baru ya, yang orang nggak harus di fitting lah. Benar, betul. Ya itu cuman kan secara jumlah kita nggak bisa semasif gimana. Masih ada yang bekan nih orang ini. Kurang project kayak. Nah, tadi aku ngerasa aduh gila Abraham ini ngurusin tim ya kan, masih antar anak, kamu masih matung di sana. Terus masih harus berimajinasi untuk bikin acara-acara yang besar kayak kemarin gitu. Dari mana menurut kamu inspirasi kamu untuk bikin acara kemarin kan koleksinya banyak kan? Ada yang safari, ada yang kayak Aladdin itu ya. Nah, gimana? Bekannya kapan gitu? Salah satu talentaku yang dikasih Tuhan itu adalah aku denger lagu. Yang anakku itu bilang. kan sering sih dia denger lagu Disney lah, apa orkestra. Aku dari gitu tuh aku bisa bayang oh aku kepingin bikin ini dari pikiran toh. Gitu. Nah bahkan kayak buat tahun depan gitu ya. Sudah ada. Aku tuh kayak denger dari lagu ya tentang apa gitu ya. Aku sudah bayang oh ya tahun depan itu konsepnya aku bakalan bikin seperti ini. Itu ada semua. Cuma nanti tinggal
tepatnya kapan dan di breakdown-nya kapan tuh nanti wis tak serahkan ke yang berwajib gitu. PRIO gitu ya. Benar. Nah, kalau tadi kita bilang kamu punya ready to wear, terus habis itu tadi juga mempersiapkan anak-anak gitu kan. Menurut kamu apakah tailoring ini kedepannya akan declining? Since orang-orang semua produksi fast fashion, atau menurut kamu malah aku nggak main quantity deh, tapi aku main quality, atau kemana nih menurut kamu? Arahnya ya. Iya. Untuk tailor sendiri kita akan tetap sistem personalize itu pasti. Oke. Jadi kita nggak akan mungkin lari dari itu untuk nama bihin. Tapi satu hal yang tak pelajari, aku tuh melihat brand-brand banyak ya di luar negeri. Contohnya brand apa sih? Brand mainan anak-anak sing traktor-traktoran itu. Oke. Itu kan sekarang ke fashion kan? Oh, TAC itu kan ya? Apa ya? Aku lupa. Heeh. Pokoknya ini sangat terkenal, semua orang pasti tahu. Nah, suatu ketika aku tuh pas di Jakarta, aku habis meeting sama orang, gendeng ya. Brand ini tuh bikin jaket, bikin celana jeans, itu dari produknya dia yang ya alat bangunan itu tadi gitu loh. Oke. Nah, dari sana yang mungkin akan kita kembangkan itu ke lini-lini yang lain. Tapi untuk tailor ini ya tetap. Oke. Gitu loh. Itu salah satu inspirasi kita. Makanya kita kan ya mengarah ada perfume, kita ada juga Oh, benar kita ya. ada juga apa namanya? Nanti bulan 10 kita ada launching cafe juga. Ya itu satu hal pembelajaran baru. Kita nggak fokus cari uang di sana, tapi tujuannya untuk support bihin. Tapi once ketika lini-lini yang lain ini bisa berkembang, ya itu yang akan kita benar-benar Oke. besarkan gitu loh. Oke, orang ini butuh project banget nih ya. Gak bisa diem Pengangguran. orang ini. Gak bisa diem, harus ada project. Nah, aku pengen tanya Abraham, tapi mungkin agak nggak enak. Nek misalnya nggak oke, kamu It's okay. gak usah jawab ya. Kita ke Zara gitu ya. Zara juga kita bilang mahal, ya lumayan ya bagi orang menengah gitu ya. Iya. Jas di Zara berapa? 1,5, 2? 1,5, ya kurang lebih atasan ya. Iya. Kurang lebih 1,5 lah. Aku juga dapat suit, ya kan? Why bother aku tailor sih? Toh sekarang kan orang pokoknya fashion cepet, udah gitu. Menurut kamu add value-nya yang orang harus melek, oh ternyata ada bedanya loh di tailor ya. Kita tahu tailor kan pasti lebih cocok dan lain-lain, lebih pas gitu kan. Iya. Tapi fashionnya ini fast banget. Pertama, kalau di tailor, kamu bisa customize. Itu yang nggak akan pernah bisa kamu dapatkan di tempat lain. Ya, di alter. Dan yang nggak bisa. Gak bisa? Nggak bisa. Bentuk pundaknya, Bu, gimana? Oke. Bentuk pundaknya, semuanya itu pasti berbeda. Ya memang ada beberapa orang yang badannya itu benar-benar badan model. Ya. Mereka coba pakai pasti langsung bagus. Tapi tetap nggak mungkin bisa ngalahkan tailor. Tailor itu ketika dipakai itu dia benar-benar strukturnya itu bisa benar-benar kelihatan. Sangat memang berbeda. Arahnya Zara walaupun dia nggak mau pakai bahan apapun ya, arahnya itu akan tetap kelihatan blazer. Kelihatan casual. Oke. Blazer ya untuk jas jatuhnya formal ya. nggak bisa. Seperti itu. Dan yang kedua, salah satu personalize yang bisa kita tawarkan lewat tailor adalah kita ada lifetime garansi. Jadi di mana ada kerusakan apapun, mau dibesarkan, dikecilkan, walaupun ketika kita ngomong dibesarkan, dikecilkan itu pasti ada sesuatu yang jadi nggak oke gitu ya. Tapi kan paling nggak masih bisa terpakai produk tersebut gitu loh. Dan itu yang nggak bisa didapatkan juga. Bihin itu ada lifetime warranty ya, baru tahu. Gitu. Wow, berarti kamu tanggung jawab sampai orang ini nggak mungkin kebuang gitu ya? Bener. Mau dibesarkan, dikecilkan, kerusakan dimanapun. Di custom itu juga bisa? Bisa, maksudnya di sizing kan, di sizing bisa. Oke. Jadi sekarang aku tahu, sebenarnya dibilang mahal untuk jangka panjang mungkin enggak ya, investment ya? Sangat enggak, apalagi kalau kita ngelihat dengan harganya kita itu, menurutku ya, sampai hari ini harganya kita tuh worth it. Sangat worth it. Gitu loh, dengan service, dengan fasilitas, dengan produk gitu. Di luar memang ya namanya manusia tetap ada error-error ya gitu loh. Nah, terus aku mau tanya nih, Abraham. Kalau tadi kita bilang tentang Zara, itu kan kita bilang fast fashion ya. Anak-anak muda banget. Sebenarnya anak-anak muda tuh pakai tailor, pakai suit enggak sih? Atau sebenarnya semakin kesini kamu merasa anak-anak muda semakin tidak pakai atau malah semakin pakai dibanding zaman kita? Malah semakin pakai. Menurut kamu kenapa? Mungkin tetap mereka tolak ukurnya dari luar negeri ya.
Ketika mereka jalan-jalan, mereka traveling, mereka pakai suit itu kan merasa keren. Hmm. Dan bahkan mungkin dari banyak business owner juga ketika mereka keluar negeri, mereka melihat bahwa ketika mereka dilayani dengan orang berdasi, dengan berjas, itu mereka akan menambah value daripada brand mereka gitu loh. Itu yang mungkin membuat mereka bawa ke Indonesia dan mereka tak tularkan ke staff-staffnya mereka gitu loh. Jadi itu akan jadi habit. Berarti sekarang semakin banyak anak-anak muda yang pakai suit ya ketimbang zaman kita dulu ya. Bener. Wah ini duit banget nih. Gitu. So I think last question, Abraham. Kalau kita bisa lihat 5 tahun ke depan, yang kamu lihat Bihin itu seperti apa? Akan banyak orang yang bikin suit custom, personalized juga, tapi kita semuanya via online. Kita itu sekarang lagi prepare satu aplikasi yang memang mereka semuanya bisa pilih kain, pilih apa semuanya lewat aplikasi semua. Measurementnya gimana? Kita ada metode lewat aplikasi juga. Mereka mau manual bisa, mereka cukup tinggal kayak hadap ke tembok, infonya ditaruh dari jarak berapa. Nanti kita kalkulasi juga ya tentunya ya. Itu kan apa itu tetap robot gitu loh. Itu tetap robot. Kita lewat tinggi badan, berat badan, dengan hasil aplikasi tersebut kita comparing. Seperti itu. Berarti mungkin apa? Meeting pertamanya ini nggak usah gitu ya. Meeting kedua waktu alter tinggal yang human touch gitu. Human touch, atau kalau misalkan mereka di luar kota atau bahkan mereka luar negeri, ya itu kan tinggal di fitting seperti itu. Dan sebenarnya kita tanpa pengukuran, kita itu sudah ada ancer-ancernya. Kayak dari tinggi badan dan berat badan itu sudah gampang sekali. Tapi apalagi ditambah dengan robotnya itu tadi. Waduh, luar biasa. Ini kira-kira 5 tahun akan seperti ini? Ya tahun depan lah ya. Ini kan lagi digarap gitu. Menurut kamu ini pertama kali kah yang punya Bihin atau sebenarnya di luar sudah punya? Sebenarnya kalau di luar sudah ada atau nggak ada, aku kurang paham. Cuman ini adalah salah satu cara metode kita untuk ya memudahkan klien-klien seperti itu. Dan lewat aplikasi itu juga kita itu akan banyak namanya itu Bihin Circle, di mana lewat sana itu kita juga akan gandeng begitu banyak merchant untuk kita itu bisa bikin make happy setiap klien, setiap partnership kita. Community-nya yang kamu gedein ya. Gila, luar biasa. Thank you Abraham, ngobrol-ngobrolnya sangat seru banget. Kita belajar gedor-gedor itu tadi. Wah itu inget-inget sih teman-teman, tolong ya. Ambisi boleh jangan sampai kayak Abraham. Sampai ditegur sama. Iya bahaya banget. Thank you Abraham udah datang ke sini sharing-sharing tentang Bihin. Kita meeting kita podcast lagi setelah kamu buka luar negeri ya, betul ya? Amin. Thank you Abraham. Amin, thank you. See you teman-teman.